Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki dan anugerah dapat duduk di dalam majelis-majelis seperti ini. Raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Taman di antara taman-tamannya surga. Karena dapat dirasakan bila asal majelis itu ikhlas lillahi ta'ala, terasa tenang, damai, masuk ke dalam hati, pikiran, jiwa kita. Kenapa? Karena ikhlas artinya mengerjakannya ini terasa dan kerasaan dan tidak dibuat-buat. Nah, itulah surga di dunia. Karena perasaan orang di dalam surga ya seperti itu. Itu bagian daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan rezekinya dijamin oleh Allah. Artinya kada ada orang tuh mati kelaparan tuh, kada ada. Jarang ada kasusnya tuh, terjadi jarang. Nah, jadi itu bersesuaian dengan hadis Nabi nih dalam Sahih Solikin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tafakkalallahu ta'ala birizqihi. Bermula orang yang menuntut ilmu itu telah mengakui itu artinya Allah menjamin, Allah Ta'ala dengan rezekinya. Nah, di sini dipakai takaffalallahu. Artinya ini pelakunya. Mun orang belajar bahasa Arab namanya fa'ilnya. Nah, maf'ulnya birizkihi ini, nah artinya di sinilah dijamin. Artinya nih secara maknanya Allah Ta'ala langsung yang menjamin. Orang yang menuntut ilmu itu tidak mungkin, artinya pasti ada rezekinya dan kerasaan. Asal benar-benar aja niatnya ini benar-benar menuntut ilmu, kerasaan. Nah, yang jadi pertanyaan, rezeki itu apa gerang dulu? Nah, rezeki itu apa? Hah? Pemahaman kita tentang makna rezeki itu apa? Rezeki itu apa? Apakah hanya duit saja? Atau harta? Apalagi bang? Bisi tanah 5 hektar, lawan kebun-kebunnya apa ya? Bini bungas, lain sebagainya. Banyak kan? Rezeki itu lah, ini nah maknanya kalau di dalam tauhid. Rezeki itu segala sesuatu apapun itu berbentuk fisik atau tidak fisik yang berbentuk alam semesta. Itu yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa makhluk namanya. Karena sesuatu yang baharu itu tuh makhluk. Allah Ta'ala itu kan qadim, qidam, terdahulu sifatnya. Wujud, qidam, baqa. Nang to sifat 20. Rezeki itu segala sesuatu berbentuk apapun itu yang berupa baharu, yang hanyar tercipta, ciptaan. Itu namanya rezeki. Baik berbentuk fisik atau kada fisik. Ada kita nih, rezeki ini harusnya fisik aja dianggap kita. Duit, harta, tanah, atau segala kita anggap itu rezeki. Kita dapat duduk ada waktu nih, nah ada waktu kita beribadah, menuntut ilmu. Ulun banyak kenal orang bang. Orang ini kalau secara harta berkecukupan bahkan berkelebihan.
lain sebagainya. Cuma sibuk kayak siang malam, kada ada waktu lagi, kada ada waktu apa-apa lagi. Ya ada aja bang waktu, kadang waktunya yang luang tuh ya hiburan bang. Tuh kan banyak anunya. Nah, jadi babila bahkan ada orang inilah saking pemalarnya lawan duit nih. Ada dulu ya kada tapi kenal juga lah. Ada sebagai contoh kasus nih. Ada pedagang. Si Din ini berdagang setiap hari tanpa ada istirahatnya. Pahamlah, tanpa ada istirahatnya. Hari raya aja nang kada berjualan. Tiap hari sampai kada kawa bulik. Sampai kada bulik kampung. Nya kan artinya merantau juga di sini nah. Ini contohkan ini di tanah laut langsung, bukan di lain, di tanah laut. Cuma kada usah disambat nih berjualan apa, kada usah. Ini sebagai contoh. Kada ada libur-liburnya. Cuma si Din ini bila berjualan bajunya ini buruk bener. Baju si Din buruk, salawar buruk, neng itu ha pulang. Bila lewat di situ ada melihat si Din bajunya neng itu aja. Lalu ada kawannya berkisah, lawan kawannya ini sesama pedagang juga. Ada berkisah sama ulun. Jadi jaranya sebujurnya aja sebenarnya beliau itu kaya sugih di kampungnya sana. Dari berjualan di sini nah, berjualan di tanah laut nih. Rumahnya ganal benar di sana. Rumahnya besar. Duitnya simpanannya banyak di bank. Ayah mun hitungan ratusan juta tuh ada. Cuma mun pian melihatnya itu kada madai dianggap orang berduit. Susah tuh bang mun kelihatannya. Mana nang berjualan nih hari-hari aja orang nih susah bana, kesian mana sih ini. Kada ada libur-liburnya. Hari raya aja libur bayangkan. Kada ada libur bang. Nah, dilihat-lihatlah mun berjualan gitu 30 tahun, 40 tahun misalnya. Pak nang parak meninggal garing. Jadi duit nang disimpan tadi digasan siapa? HP ini seadanya, pokoknya kada ada bang, artinya hidup ini kada pernah dinikmati banu, kada ada siang malam bang bercari. Nah, jadi sebujurannya kalau orang contoh orang seperti itu capek, uyuhnya. Kenapa? Ini karena menganggap rezeki itu hanya berbentuk fisik tadi, duit, harta nang simpan. Padahal kada tahu umur Sidin ini sampai berapa. Satu. Nang kedua, kalau Sidin meninggal, itu gasan siapa yang Sidin kumpulkan tuh? Jadi dapat apa Sidin yang begitu masuk dalam kuburnya, apa yang didapat? Uyuh aja kalau. Coba pikirkan. Boleh anu nih. Pas Sidin artinya meninggal, masuk dalam kubur, apa yang Sidin dapat? Anu sebagai renungan nih, apa yang didapat? Hidup kan dinikmati, baju nih itu aja. Disuruh kawan cowok bang berganti-ganti ini nah. Artinya diganti ini nukar nang terbaik lah sedikit. Mau setiap hari paling artinya karing-karing sedikit. Nah itu pulang nang dipakai. Nah jadi kasihan melihat orang kayak itu. Itu bukan apa pemalar lawan, jangankan lawan orang, lawan diri sendiri aja. Dengan diri sendiri nih artinya. Anu bener nah. Nah kenapa? Karenanya merasa harta ini punya dia. Nah, karena seorang nih nang berusaha siang malam tumbang terbalik. Artinya itu kalau dalam tauhid itu termasuk etikatnya qadariyah. Qadariyah itu menganggap semuaan apapun di alam semesta ini tidak ada campur tangan Allah Ta'ala. Tidak ada campur tangan Tuhan, semuanya di tangan makhluk. Makhluk ini siapa ya? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang mengerjakan segala sesuatu ini. Hanya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang anunya. Pada dalam Quran itu yang diyakininya. Apa innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itunya dipadahakannya. Jadi dianggapnya dirinya seorang bang, nang kau mau ubah alam nih. Nah, itu qadariyah. Qadariyah itu seperti itu. Artinya Allah Ta'ala semua yang ada di alam semesta ini kada ada campur tangan Tuhan. Seorang bang nih bano, jauh orang berjakat bang, baje, apa berjakat? Nih ini duit seorang, harta seorang, gasan apa memberi menyamaninya? Iya pian ini ada kisah lagi di kampung, mah sapi ini hendak meninggal, tuh manusia, hendak mati, sapi ini karena penyakit, digaduh sapi yang garing-garing yang ini nah, sekalinya
Jakanya tuh lah pas musim kayak ini nah, apa hari raya Idul Adha dikurbankan kan jadi anu juga, jadi amal jariah, jadi jadi rahmat berkah pahala, dasan orang banyak. Kada mau gaduh aja nih sampai matian itu sampai puluhan ikung. Kenapa jadi kada mau menjulung lawan orang tak? Tahu lah pian? Kada kan menyamani orang. Nyaman seorang, ini seorang na menggaduh aja. Ditakuni orang apa pian? Ini jaka disedekahkan yang ini hendak mati yang ini. Kada aja artinya menyamani orang. Ini seorang ini nama gaduh mulai halus sapinya sampai seganal ini nang berpuluh-puluh nih. Kena penyakit sebenarnya tuh. Ulun kada ingat pang puluhannya berapa, pokoknya puluhan. Ada di suatu daerah di kampung di tanah laut nih juga kejadiannya itu. Ini orang nang tetangganya berkisah. Nah, jadi ini kasihan tuh nah orang nang kayak itu. Kada hokon disedekahkan sampai mati sapinya tadi, kada jadi apa-apa. Dijual kada kawa juga. Kada hokon menyamani menyamani orang. Nah, jadi ada orang ini banyak dosa lah di dalam Hidayatus Shaliqin, dalam anu tuh ada hadisnya. Orang ini banyak dosa tapi pemurah orangnya, pemurah. Pahamlah pemurah pian, pemurah ini murahan nah. Bari-bari sedekah terus orang. Akhirnya suatu saat orang yang banyak orang pendosa yang ini tidak ada siang dan malam kecuali dosa yang kerjakannya, tapi pemurah. Dia ini akan ditarik oleh Allah ke jalan hidayah, ke jalan orang-orang solihin. Lalu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang ini alim, orangnya ahli ibadah, berilmu dan ahli ibadah. Cuma pemalarannya luar biasa. Nah, engken berajut, medit bin engken berajut pelitnya. Nah, orang ini di awal-awalnya tuh tetap aja modal ibadahnya berilmu. Lalu dicabut hidayah dari dirinya dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min zalik. Karena apa? Karena dia pemalar, pelit benar, pelit, medit bin engken berajut. Ada orang ini pendosa orangnya, cuma pemurah luar biasa. Suatu saat dia akan ditarik ke jalan anu, bahkan menjadi seorang orang yang termasuk wali Allah Subhanahu wa taala karena sifat pemurahnya. Karena wali itu kan cirinya dua, tidak pemarah dan pemurah. Mun ada salah satu ciri di dalam diri kita yang ini, nah apa yang bisa dibari lawan orang, bisi tenaga kawan. Dulu ada kisah orang soleh, kada ada tenaga yang kawan disedekahkan orang, cuma bisi kebisaan bawa urutan. Jadi mau uruti orang di masjid, orang-orang yang sembahyang tuh datang sini ke masjid, pian uyuh kah? Nah, diuruti si Denker. Nah, tenaga kawa bersedekah lawan orang. Nah, ilmu ada, ilmu disedekahkan. Artinya apa yang ada bi amwalihim wa anfusihim, dengan dirimu dan hartamu. Nah, jadi kita rezeki ini harus luas pemandangannya. Jangan kita anggap rezeki ini hanya berbentuk duit, harta. Kita bisa ada waktu menuntut ilmu, ada waktu ibadah. Kita tenang, damai. Anak kita berbakti dengan kita. Anak kita jadi orang, kita kada soleh, anak kita jadi soleh berbakti lawan kita, mendoakan kita. Begitu kita dalam kuburnya mendoakan, ini selalu mengirimi bacaan lain sebagainya. Sedekah buat kita. Nah, itu rezeki. Ada pina mauk-mauk, ada bisi kawan seikung. Di antara 1000 orang bisi teman, sahabat nih kawan. Satu orang, ada orang nih termasuk berilmu lah kawannya nih, kawan kita nih. Nih kawan yang ini bang, nang kawan memberi nasihat, artinya menenangkan hati kita. Nang lain-lain nih bah kita terpuruk nih mana menjauhi aja. Manusia itu kan mau berparak bila orang ini sukses saja. Amun sidin lagi di atas angin, hartanya lagi banyak, sukses bisi jabatan semuaan mah mengerumuni. Kayak samut tuh bang, samut tuh kan berparak lawan gula nang manis. Ini ibaratkan harta pangkat jabatan tuh sesuatu yang manis. Tapi bila orang tuh kadada lagi, kadada nahokan manunya, bahurongnya menjauh sebenarnya. Seorang garing kadada nang mailangi. Mana ada no. Pada kawan yang orang berilmu nang soleh ini, jadinya tahu artinya oh ini padilahnya berkahnya menolak apa maelana mengunjungi orang sakit tuh artinya pahalanya. Ini nah sama duduk sesaat di majelis ilmu ini sama kita mengunjungi orang sakit berapa orang?
Banyak ya. Ya riwayatnya macam-macam, ada riwayat 100 orang sakit kita kunjungi hari ini. Nah, ini sama dengan kita duduk di majelis kebaikan, majelis ilmu nih. Sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat, 100 rakaat. Nah, iyalah. Nah, jadi rezeki itu kita anggap cuma mun sudah ini nah pian mun hendak tahu masalah kehidupan ini takuni aja nang kawan-kawanan kita nih nang sudah kepala 5. Nah, nang sudah sekolah 5, 50, 60 tanyai. Ternyata di akhir-akhir sudah tua itu apa yang hendak tenang aja. Itu aja lagi. Jadi kada berarti lagi seberatannya. Yalah. Seberatan apa yang dimiliki ini nang mulai umur sampai umur 50, 60-an tuh di atas 50 tuh kada hendak apa-apa lagi, hendak tenang aja lagi. Imbahnya di akhirannya tuh nah. Di akhirannya. Nah, jadi inilah. Cuma ada pulang sambungannya. Murad itu yang dikehendaki dengan ilmu pada segala tempat itu. Tempat ini yakni pada segala ilmu yang tersebut di dalam Quran dan segala yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW itu, yaitu semuanya dikehendaki dengan itu adalah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, yaitu telah tersebut segala ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Quran, hadis dan kitab-kitab. Nah, jadi itu. Jadi ilmu yang kita kaji ini nah, ternyata di akhirannya neng itu nang ianya. Ulun sudah menghadapi orang nang mengaji macam-macam. Misalnya lah, di akhirannya hendak dibuangi juga. Ianya mengaji ilmu kepahlawanan supaya kuat sakti macam-macam. Di akhir hidupnya hendak dibuangi. Nang ulun bingung nih kenapa jadi dibuang. Maka uyuh capek tuh mengajinya, puasa 40 hari sidin asalnya. Disuruh gurunya hakon aja puasa 40 hari. Mun puasa Ramadan kada tegawi. Anunya macam-macam. Nah, ini ambil anunya di kuburan. Kuburannya di sini, nang kuburan nang sudah bahari nang puluhan tahun sudah. Macam-macam nih syaratnya ini itu. Darah ayam hirang lah, segala macam. Digawi juga. Tapi akhirnya dibuang. Nah, jadi yang dimaksud nih nah, dalam Syarhus Shalikin ini ternyata ilmu yang memberi manfaat itu yang sebenarnya akan terpakai di dunia dan akhirat. Yang lain-lain tuh terpakai juga, cuma sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Jadi terserah kita aja lagi. Hendak menghabiskan umur menuntut ilmu yang tidak memberi manfaat, atau menghabiskan umur kita ini lawan ilmu yang memberi manfaat. Terpakai juga, cuma sifatnya sementara. Kada kekal, kada abadi. Artinya masih kawa ditanding lawan orang yang lebih tinggi dari anunya. Di atas langit kan ada langit. Orang yang menuntut ilmu yang kekal dan ininya lebih tinggi derajatnya. Baik di dunia ini apalagi di akhirat. Ya buktinya itu aja sudah. Kenapa dibuang? Nah itu aja. Kenapa dibuang di akhiran hidupnya tuh nah. Jikalau seandainya itu bujur, hak kan usah dibuang. Bawa sampai mati. Kalau memang bujur. Tapi buktinya akhirnya ulun ini sudah rancak, sudah mendatangi yang kayak ini nih di akhir-akhirnya nih nah. Nah, jadi intinya ilmu, orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Satu. Yang nyata tidak mungkin Allah tuh membiarkan orang ini kelaparan. Yang kedua, ilmunya lagi ilmu yang memberi manfaat. Nah, jadi bukan sembarang ilmu lagi, tapi ada syaratnya. Ilmu yang memberi manfaat. Maka habiskanlah sisa umur kita ini untuk menuntut ilmu yang memberi manfaat. Maka inilah kemarin sambungannya dari beberapa minggu yang lalu, akan menaikkan derajat kita sampai derajat 100 derajat. Setiap 1 derajat itu bandingannya 70 tahun dari orang yang hanya ahli ibadah. Bahkan tidurnya orang yang baik ilmu ini, tidurnya pun sudah dinilai sebagai ibadah. Sudah ada di dalam otaknya sini, dalam pikirannya sini, dalam jiwanya sudah jadi. Maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang jelas kita bisa aja membedakan mana yang memberi manfaat,
yang mana memberi manfaat sementara, yang mana yang tidak memberi manfaat, bahkan memberi mudarat lawan kita. Jadi bisa tersalah kaji. Nah, jadi hati-hati dalam melangkah, jangan tersalah kaji. Yang pertama, membuangi umur, habis umur gasan mengaji yang kada memberi manfaat. Nah, itu aja yang kalau kita renungkan lah. Karena ilmu ini sifatnya nur, cahaya. Makanya harus berwudu dulu kan supaya masuk nih. Iya kan itu rahasianya. Karenanya nur. Nah, kiranya sampai di sini dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan memberikan ketenangan, kedamaian di dalam perasaan jiwa kita, ma'rifat kepadanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan memuliakan diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita memperbaiki keadaan kita di dunia ini sampai ke akhirat nanti, wafat kita dalam keadaan diampuni dosa, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khatimah. Bila ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiri Nabi bisiri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.